Masing-masing potong tersebut mengikuti barisan geometri. Berarti kan pakai yang rumus ini ya. UN sama dengan A kali R pangkat N min 1 ya. Nah, kita gunakan rumus ini geometri nih. Nah, di mana N-nya 8 nih. A dibagi menjadi 8 bagian. Potongan terpendek itu sebagai A-nya nih. A-nya 4. Yang terpanjang berarti U8-nya nih. U8-nya 5, 12. Ya udah kita jabarkan nih. U8 sama dengan A kali R pangkat 7 ya. Sama dengan 5, 12. A-nya 4. 4 kali R pangkat 7 itu 5, 12. Berarti R pangkat 7-nya 5, 12 dibagi 4. Itu 1, 2, 8. Berarti berapa pangkat 7? 128. 2 ya. Berarti R-nya 2. R-nya 2, A-nya 4. Dah tahu. Maka panjang tali mula-mula itu berarti S8. S8 itu rumusnya Sn ya. Sn itu rumusnya A dikali R pangkat N-1 per R-1. Berarti kalau S8, 4 dikali 2 pangkat 8 min 1 per 2 min 1. Ini kita peroleh 4, 2 pangkat 8 itu berapa nih? 2 pangkat 8, 256 ya. 256 kurangi 1 per 1. Berarti 4 dikali 255. Itu 1020. Yang B. Tuh. Bisa dipahamin ya. Oke. Berikutnya nomor 16. Titik A 4,12 didilatasikan dengan pusat O dan faktor skala min 3. Nah, pelan-pelan ya. Berarti pertama A dulu nih. 4,-12 dilatasi dengan pusat O, faktor skala min 3/4. Tinggal kali min 3/4 aja masing-masing nih. Berarti kan min 3/4 kali 4 itu min 3 ya, koma. Min 3/4 kali min 12 itu berarti 9. Tuh, min 4,12 sih 4,12. Berarti ini min 9. Nah, kemudian hasilnya ini dicerminkan terhadap garis X sama dengan min 4. Kalau X sama dengan 4 berarti kan yang berubah nilai X-nya aja ya, yang berubah nilai X-nya saja. Tuh, yang berubah nilai X-nya saja. Berarti dengan rumus apa? 2 kali min 4 dikurangi min 3 berarti plus 3, min 9. Ini jadi min 8 tambah 3 itu min 5, ini tetap min 9. Berarti yang B. Tuh. Bisa dipahamin ya. Silakan sambil di screenshot kalau sudah paham. Kak, belum Kak. Dah. Oke, lanjut. Nomor 17. Bentuk sederhana dari 2x kuadrat min 9x min 5 dibagi x min 3. Dikali x kuadrat min 7x plus 12 per 2x kuadrat min 7x min 4. Ya udah kita faktorkan masing-masing. Ini jadi 2x. Ini dikali hasil min 5 ya. Berarti ini min 5 plus 1 per x min 3. Yang ini x kuadrat min 7x plus 12 berarti kan x min 3, x min 4. Ini 2x kuadrat min 7x min 4 berarti 2x, x ya berarti min 4 sama plus 1. Min 4-nya habis nih. X plus 1-nya habis. X min 3-nya juga habis. Berarti tersisa tinggal
X min 5 saja. Yang D. Bisa dipahamin? Oke. Berikutnya. Fungsi f ditentukan dengan rumus fx sama dengan ax plus b. Bila f2 sama dengan 1, berarti kalau f2, x-nya diganti 2. Ini jadi 2a tambah b sama dengan 1. Dan f4 sama dengan 7. Berarti ini jadi 4a tambah b sama dengan 7. Kita cari nilai a sama b-nya dulu ya. Kita cari nilai a sama b-nya dulu. Ini kita eliminasi aja. Ini kita kurangi ya. B-nya habis. 2A sama dengan 6. Berarti A-nya itu 3. A-nya 3. A-nya 3, B-nya berapa? Kita substitusi ke sini aja nih. 2 kali 3 tambah B sama dengan 1. Berarti B-nya 1 kurangi 6. Min 5. Maka fungsi fx-nya menjadi A-nya 3, berarti 3x, B-nya 5, berarti min 5. Kita cek ini, A tambah 2B min 6, apakah benar? A, 3 ditambah 2 kali min 5. 3 dikurangi 10. Berarti harusnya min 7 ya. Ini salah berarti. Yang B, F0. F0 itu berarti 0 kurangi 5, salah juga ya. Terus yang C, F3 min F5. Berarti kalau F3 min F5, kita cari satu-satu nih. F3-nya berarti 9 kurangi 5. Itu berarti 4. F5-nya berarti 15 kurangi 5. Itu berarti 10 dikurangi min 6 ya. Benar ya. T jawabannya yang C. Bisa dipahamin? Ya. 19 dulu ya screenshotnya sekalian. Di antara persamaan garis berikut 1-4, persamaan garis yang saling sejajar. Saling sejajar itu berarti gradiennya sama ya. Kita cari yang gradiennya sama. Nah, ini kan bentuknya yang Y sama dengan ya. Ya udah, tinggal ini M-nya yang ini. Berarti kan 8 dibagi 2 aja. Kan ini kan udah Y sama dengan kan. Ini berarti M-nya itu 8/2, 4. Yang ini M-nya 12/6. Itu berarti 2. Yang ini M-nya 12/3. 4. Yang ini M-nya min 6/3. Min 2. Yang sama ini nih. Sama-sama 4 ya. Berarti 1 dan 3. Yang B. Tuh. Tuh, silakan di screenshot. Udah, Kak. Lanjut ya. Nomor 20. Dalam sebuah kelompok terdiri dari 40 orang. Terdapat orang berambut hitam atau pirang dan mempunyai mata coklat atau biru. Nah, berarti ada 40 orang nih. 40 orang. Itu kalau yang rambut itu bisa, yang rambut dulu ya. Rambut itu bisa hitam sama pirang. Nah, kemudian yang berambut ini punya mata juga nih. Matanya bisa coklat, bisa biru. Yang pirang juga bisa coklat, bisa biru. Banyaknya ada dulu, ntar dulu. Ini coklat, biru, coklat, biru. Pertama, 13 orang berambut hitam dan bermata coklat. Rambut hitam, mata coklat, berarti di sini ya, 13 orang nih. 22 orang berambut pirang. Berarti 22. Karena 40 orang, kalau yang pirang 22, otomatis yang hitam tinggal 18 ya. Tuh, tinggal 18.
Kemudian 19 orang bermata biru. Nah, 19 orang bermata biru. Ntar dulu. 13 orang berambut hitam ya. 13 benar ya. 22 orang berambut pirang. Kemudian 19 orang bermata biru. Yang biru 19 nih. Tapi kita nggak tahu ya, yang biru ini kan 19 nih. Tapi nggak tahu yang coklat, yang hitam sama yang pirang yang mana nggak tahu. Tapi dari sini kita tahu nih. Ini kan yang matanya coklat berambut hitam tuh kan 13. Berarti yang matanya biru yang berambut hitam berarti 13 kurangi 18 kurangi 13 5. Nah, karena bermata biru 19, berambut hitamnya itu udah 5 nih ya. Yang bermata biru berambut hitamnya 5, berarti yang berambut pirang bermata biru sisanya 19 kurangi 5. Itu berarti 14. Berarti 14 itu kan yang bermata biru berambut pirang. Berarti yang bermata coklat berambut pirang, berarti berapa nih? Dikurangi aja. 22 kurangi 14. Itu berarti 8. Pertanyaannya, banyak orang yang bermata coklat dan berambut pirang. Berarti yang ini ya. Nah, berarti 8 orang. Bisa dipahamin? Kita lanjut ya. Nomor 21. Neo membeli 3 buku dan 2 pensil. Ini SPLDV ya. T kita misalkan dulu bukunya B, pensilnya P misalkan. Berarti yang pertama dari sini biar cukup ya. 3B tambah 2P itu sama dengan 23.000. Ribunya sementara saya hilangkan. Kemudian Fadel membeli 4 buku 3 pensil, berarti 4B tambah 3P itu 32.000. Ya udah kita tarik buku sama pensilnya berapa nih harganya. Ini kita kali 3 kali 2 ya. Berarti 9B ditambah 6P sama dengan 69. Ini 8B ditambah 6P sama dengan 64. Kita kurangi nih. Dapatlah B-nya. Harga bukunya berarti 5.000. Harga bukunya 5.000. Substitusi ke sini aja nih. Yang 3B tuh. 3 kali 5 ditambah 2P sama dengan 23. Berarti 2P, 23 kurangi 15 itu 8. Maka dapat harga pensilnya itu 4.000. Nah, tinggal kita tek satu-satu nih. Sekarang Abror ingin membeli buku dan pensil di toko yang sama. Pernyataan berikut yang benar. Berarti kalau 3 buku 5 pensil, kita cek ya, 3 buku 5 pensil, berarti kalau 3B tambah 5P, ini kan A sama B sama ya, itu berarti 3 kali 5, 15, ditambah 5 kali 4, 20, 35.000, salah semua tuh. Kemudian 5 buku 3 pensil, berarti kalau 5B ditambah 3P, 5 kali 5, 25, 3 kali 4, 12, berarti 37.000. Maka jawabannya yang C ya. Abror membayar 37.000 untuk membeli 5 buku dan 3 pensil. Bisa dipahamin? Sambil di screenshot ya. Silakan sambil di screenshot kalau udah paham. Iya, Kak. Oke, berikutnya. Nomor 22. Perhatikan gambar. Segitiga PQV ini ya, QRU dan RST itu saling kongruen, berarti ukurannya sama semua tuh. Keliling QRU berapa? Karena sama semua, berarti yang paling pendek kan 8 nih, otomatis ini 8, ini 8 yang paling pendek ya. Kemudian yang sisi paling yang tengah-tengah nih, yang sisi siku-siku lainnya. Ini kan 15, berarti 15, ini 15. Maka sisi depan siku-sikunya
Kita gunakan triple Pitagoras. QR sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Berarti kan 64 tambah 225 ya. Yaitu akar 289. Itu 17. Maka keliling QRU-nya ya tinggal jumlahin aja. 15 tambah 8 tambah 17. 23 tambah 17 berarti 40 cm. Yang D. Tuh. Bisa dipahamin? Lanjut ya. Nomor 23. Ini ada garis ya. Garis saling sejajar. Kemudian dipotong di sini ada garis. Di mana besar sudut 175 derajat nih? Ini 75 derajat. Otomatis ini juga 75 derajat ya. Karena sudutnya apa namanya? Luar berseberangan. Itu sudutnya sama. Maka sudut M-nya itu berpelurus nih sama ini. Berarti sama dengan 180 kurangi 75 ya. Karena berpelurus. Itu berarti 105. Nah, kemudian besar sudut 2 150 nih. Di sini 150. Otomatis yang kecil ini berapa? Pelurusnya juga ya. Berarti 30. Maka besar sudut nomor 3 kita gunakan sudut luar segitiga. Di mana yang M ditambah 30 sama dengan 3. 3 itu sama dengan M tambah 30 ya. Ya kan? Apa sifatnya? Karena dia sudut luar segitiga. Sudut luar segitiga. Ya udah, berarti M-nya 105 ditambah 30. Berarti 135. Yang D. Jelas? Sambil di screenshot kalau udah jelas. Lanjut ya, kita screenshot. Bentar, Pak. Udah. Lanjut. Nomor 24. Besar sudut ABC pada gambar di bawah adalah... sama nih kita gunakan sudut luar segitiga ya. ABC itu kan yang ini, X nih. Ya kan? Berarti kan X ditambah 56 itu sama dengan 135 karena bersifat sudut luar segitiga. Ya udah, kita peroleh nih X-nya. X-nya 135 kurangi 56. Itu berarti ini 979 yang D. Itu ya. Jelas? Jelas. Lanjut nomor 25. Perhatikan gambar berikut nih. Panjang AD ini segitiga siku-siku 2 kali ya. AD berarti kita butuh AC dulu nih. Kita gunakan Pitagoras dulu nih AC-nya. AC itu kan sama aja AB kuadrat tambah BC kuadrat ya. 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Ini berarti 144 ditambah 81. Itu 225 ya. Berarti 15. Maka panjang AD-nya akar 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Berarti 225 tambah 64. Itu 289. Akar 289 itu 17. Yang B. Bisa dipahamin? Sambil di screenshot kalau udah paham. Pak. Dah. Lanjut. Nomor 26. Perhatikan panjang
persegi panjang berikut nih ada A, B, C, D ya. Jika luas B, C, dan D berturut-turut, B-nya ini 128. Kemudian C-nya 48. Kemudian D-nya 30. Maka luas A-nya berapa? Ya udah kita misalkan ini X ya. Ini Y. Berarti ini X. Ini kita nggak tahu ya. Ini juga kita belum tahu misalkan apa nih. Entar dulu jangan X, Y deh. Ini X, Y, Z. Ini berarti X juga ya. Ini X, Y, Z. Jangan X, Y, Z. A, B, C, D aja lah. A, B, C, D ntar itu. P, Q ada. P. Ini P, ini Q. Ini berarti R ya. Ini P lagi. Ini S. Ini R. Ini berarti Q sama S. Berarti A itu rumusnya apa? S kali Q ya. S dikali Q. Kita tadi S kali Q-nya dulu. Yang pertama, P kali Q itu kan 128. Kemudian, P kali R itu sama dengan, berapa tuh? P kali R sama dengan 48. Kalau kita bagi nih, kita bagi ya. Ini kita bagi. Berarti kan Q per R, ya kan? Q per R itu sama dengan 128 bagi 48. 128 dibagi 48. Oh, angkanya koma ya, 128 bagi 48. Sama-sama dibagi 8 coba. Oh, bisa nih, dibagi 128 per 48 ya, sama-sama dibagi 8. Itu 16 per 6. Oh, bisa lagi dikecilin nih. Dibagi 4, dibagi 2. 8 per 3. Itu Q per R-nya. Kemudian R kali S. Nah, Q per R dikali, kan ditanyakan S kali Q ya. Nah, kita kali aja sama R kali S. Berarti kan Q per R-nya 8 per 3. R kali S-nya itu 30. Nah, berarti hasilnya 80 nih. R-nya coret, berarti Q kali S-nya 80. Q kali S kan pertanyaannya nih, si A. Ya udah dapat luas A-nya 80. Kebayang? Oke, kita lanjut dulu deh. Nomor 27. Di dalam lingkaran besar terdapat dua lingkaran kecil yang identik yang saling bersinggungan di pusat lingkaran besar seperti gambar berikut. Jika lingkaran kecil itu jari-jarinya 2, berarti otomatis ini diameternya 4 ya. Ini juga 4 ya. Maka luas daerah yang diarsir berarti sama aja luas lingkaran besar dikurangi luas 2 kali lingkaran kecil. Luas lingkaran besar itu berarti kan Pi kali R besar kuadrat dikurangi 2 kali Pi R kecil kuadrat. Ini jadi Pi R besarnya 4 nih, 4 kuadrat. 2 dikali Pi R kecilnya 2 kuadrat. 16 Pi dikurangi 2 kali 4, 8 Pi. Berarti hasilnya 8 Pi. Yang B. Tuh. Bisa dipahamin? Sambil di screenshot kalau udah paham. Kita lanjut ya. Nomor 28. Perhatikan gambar. Dari yang diarsir adalah sketsa tanah yang ditamai rumput. Maka luas hamparan rumput tersebut berarti sama siapa? Luas trapesium dikurangi luas persegi panjang. Ukuran trapesium berapa nih? Ini kan tingginya 20 ya. Menggunakan triple Pythagoras, berarti kalau 25, 20, ini pasti 15.
Karena alasnya itu 35, maka segini itu adalah 20 ya. 20 ya, karena 35 sama dikurang 15, 20. Berarti luas trapesiumnya kan atas itu atas tambah bawah bagi 2 kali tinggi ya. Dikurangi panjang kali lebarnya nih. Atasnya 20 ditambah 35 bagi 2 kali tingginya 20 dikurangi panjangnya 12 kali 8. Ini kita coret nih, 10 ya. 20 tambah 35 itu 55 kali 10. Kurangi 12 kali 8 itu 96. Berarti 550 kurangi 96. Itu hasilnya 454. Tuh. Yang C. Jelas ya? Oke, berikutnya nomor 29. Ahmad memiliki kebun berbentuk persegi panjang dan ukuran 24 kali 16. Di sekeliling kebun akan ditanamin pohon yang dimulai dari salah satu titik sudutnya. Jika jarak tanam antar pohon 2 meter dan harga sebuah pohon 75.000, berapakah biaya untuk membeli seluruh pohon? Ya udah. Berarti kan sama aja biayanya berapa? 75.000 dikali banyak pohonnya. Banyak pohonnya itu kan sama aja keliling dibagi jarak tanamnya ya. Jarak tanamnya. Berarti 75.000 keliling persegi panjangnya kan kebunnya berbentuk persegi panjang tuh. Berarti 2 kali 24 tambah 16 dibagi 2. Kita cari 2-nya nih. Berarti 75.000 dikali 40. Berarti hasilnya 3 juta. Tuh, yang B. Bayang? Semoga kebayang ya. Terakhir nomor 30. Gambar di bawah adalah penampak 15 buah pipa peralon yang masing-masing berdiameter 14 cm. Jika P sama dengan 22/7, maka panjang tali minimal yang diperlukan untuk mengikat 15 buah pipa peralon adalah, nah ini ada rumusnya nih. Panjang tali itu rumusnya apa? Panjang tali peralon. Panjang tali pengikat peralon rumusnya apa? Itu adalah N dikali diameter ditambah P kali diameter atau keliling lingkaran ya, atau keliling lingkaran biar kebayang deh. Ditambah keliling lingkarannya atau keliling peralonnya. N itu apa? N itu adalah banyak garis singgung antar lingkarannya. Ada berapa nih N-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. N-nya 12. Berarti 12 kali diameternya itu 14 ditambah keliling lingkarannya pi kali D. 12 kali 14 itu 168 ditambah 22/7 dikali 14 diameternya. Coret nih 2. Berarti 168 ditambah 44. Berarti 212. Yang B. Tuh. Bisa dipahamin?